Setelah ini berhasil, nanti akan dikarang sebuah kitab sejarah dengan bahasa Arab yang menulis makam-makam leluhur Ba'alawi yang ada di Nusantara Indonesia. Lalu kitab itu akan diedarkan ke Timur Tengah sana atau sebagian ke Indonesia. Terus kita mau apa? Ayo coba. Leluhur saya itu ada di Nusantara. Ini buktinya makamnya ini. Kita mau nolak kayak apa? Kalau kita nggak bergerak ya Haji, kalau kita nggak bergerak mulai sekarang, makam-makam palsu itu harus dirobohkan saja. Kalau kita tidak bergerak nantinya akan berbahaya. 50 tahun yang akan datang, generasi kita akan lebih berat bebannya daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Tentunya masih bersama saya, Suntali Jiwo, di channel kesayangan Maret 27. Hari ini edisi Minggu 6 Oktober 2024. Kita akan selalu update perkembangan terkini terkait polemik nasab Ba'alwi Yaman. Kedatangan Kiai Nur Ihya ke podcast Bisikan Roma Irama, rupanya ini semakin membuat klan Ba'alwi gemetar ya. Membuat para habib-habib wajahnya pucat, tubuhnya lemas, bak kekurangan darah. Karena inilah yang paling mereka takuti, yakni munculnya kiai-kiai pribumi yang menguasai ilmu nasab, semakin berani dan lantang menyuarakan batalnya nasab klan Ba'alwi. Menaklukkan tesinya Kiai Imaduddin Usman saja mereka sudah kelimpungan. Kini semakin tersungkur dengan munculnya Kiai Nur Ihya di podcast Bisikan Roma Irama. Mantap ya. Kiai Nur Ihya ini keilmuannya tentang penguasaan ilmu nasab berbanding 11-12 dengan Kiai Imad. Bahkan beliau mengatakan sebenarnya sudah lama meneliti kejanggalan nasab klan Ba'alwi yang kini menjadi polemik. Akan tetapi beliau masih ragu-ragu dan tidak sepemberani Kiai Imad. Karena beliau sadar membatalkan nasab para habib seperti menentang arus yang deras. Karena sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat terlanjur meyakini bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Akan tetapi berdasarkan penelitian beliau, klan Ba'alwi diragukan ketersambungan nasabnya ke Rasulullah SAW atau batal. Ini berdasarkan histori sejarah dan kajian kitab-kitab nasab yang sudah beliau pelajari. Kita dengarkan dulu sama-sama cuplikan videonya. Tersesat dari tujuan. Karena berdasarkan pemahaman awalnya yang keliru. Fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran mimma taqaddama awalan min tarikhil janadi ya asul. Menurut antum 140 kiai ulama yang diklaim oleh Ba'alawi telah mengisbat ini itu salah atau bahasa antum tadi apa? Kemungkinan saya mohon maaf bahasanya itu mungkin khilaf ya, atau nisyan lupa atau tidak sengaja. Kemungkinan besar karena tanpa menverifikasi sumber awalnya. Mantap, tokoh yang diklaim ada itu hidup tahun berapa, abad berapa, terus cari datanya. Jangan hanya berkutat pada bahasan bagaimana mengisbat sebuah nasab dengan kitab Muqaddimat fi ilmil ansab misalkan, kitab Kafi al-Muntakhab fi ilmin nasab misalkan, Rosail fi ilmil ansab. Jangan berkutat di situ. Poinnya saja dulu difahami, dipelajari, lalu baru ke kiri dan ke kanan. Nanti akan lebih mudah ya. Orang awam ini, oh ternyata ini bin ini, oh enggak ada. 140 itu tanpa menverifikasi sumber data yang disampaikan oleh pertamanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu. Tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Ali itu bukan nasabah, bukan pakar nasab, tapi ahli tasawuf. Sebab itu mari kita teliti bersama para pemirsa Bisikan Roma sekalian, antara surat An-Nahl ayat 41 dengan surat Al-Ankabut ayat 58 itu dicampur aduk oleh Syekh atau Imam Bahauddin Al-Janadi yang pertama kali dijadikan referensi oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nanti akan kami tunjukkan kepada Abah Haji Umar Irama. Jadi lokomotif dari 140 ini. Berarti kemungkinan Imam Abdul Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah yang dicantumkan oleh As-Suluk itu juga kemungkinan perlu dikoreksi lagi. Karena pada tahun 500-an mendekati 600 Hijriah, keabsahan nasab Bani Jadid itu juga diragukan. Yang akhirnya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid minta isbat nasab ke Basroh, Irak, kepada 100 qadhi, 100 orang itu gabungan antara qadhi, penghulu ya atau jaksa, hakim, dan para mufti yang ada di Basroh. Nah ini aneh. Di satu sisi, luar biasa. Pertama kali hadirnya
rombongan 77 orang yang bersamaan dengan Imam Ahmad Al-Abbah yang katanya Al-Muhajir itu datang pertama kali saja itu sudah diragukan nasabnya oleh penduduk Hadrami. Lalu Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafad mengutus anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah itu ke Mekah bersamaan dengan waktu ibadah haji, bertemu dengan jamaah haji dari Irak, ketemu dengan jamaah haji dari Hadramaut, dan bersaksi tentang keabsahannya nasab mereka. Jadi sejak lama sudah diragukan itu. Jadi Sele Genjenya itu ketika tahun hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah dan kawan-kawannya dengan cerita yang berasal dari Bani Al-Ahdal. Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim itu leluhurnya hijrah dari Basrah ke Husayyisah lalu ke Tarim Hadramaut itu tahun 540 Hijriah. Tidak sama seperti sejarah yang dicatat oleh kalangan mereka 317 Hijriah. Enggak sama semua. Sele Genje. Oleh sebab itu kalau kita menuntut mana bukti asli otentik makamnya Imam Ahmad Al-Abbah, mereka nggak akan bisa menemukan. Karena palsu. Mantap. Makam Imam Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Muhajir di Husayyisah itu palsu. Mohon maaf. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab manuskrip yang ada. Biasa mau bikin makam palsu mah terbiasa juga dari ada dasar kitabnya An-Nahrul Maurud. Tidak hanya itu, sejak dulu memang seperti itu. Karena mungkin bingung, wis enake mungkin wae. Gitu. Ronson Bil Kasfi wal Qoro ini. Jadi dengan pokoknya ini ya, pantasnya ini. Nah, ini nggak bisa dibantah karena di dalam buku yang dicetak 8 timnya di Hanif Al-Atos itu menyebutkan hanya Al-Jauharus Syaffaf, tidak mencantumkan manuskrip Fathur Rahimir Rahman. Luar biasa. Setelah melihat potongan video pembahasan tentang kejanggalan nasab klan Ba'alwi oleh Kiai Nur Ihya di podcastnya Bisikan Roma Irama, ini semakin memperjelas rungkatnya klan Ba'alwi nyambung ke Rasulullah. Kiai Nur Ihya dengan detail dan gamblang serta mudah dipahami seperti kita orang awam ini. Ini seperti yang saya bilang di awal bahwa para habib yang getol keluar-keluar, anak cucu Nabi, Muhammad itu kakek ana atau kakek ente, serta habib-habib atau mukibin yang mengatakan tesis Kiai Imad, abal-abal dan lain sebagainya. Setelah nonton video ini pasti mukanya pucat, badannya auto lemas, bahkan bisa pingsan di tempat. Para habaib paham betul bahwa keilmuan Kiai Nur Ihya ini 11-12 dengan Kiai Imad. Maka tidak menutup kemungkinan mereka pasti akan membuat framingan-framingan yang macam-macam tentang Kiai Nur Ihya. Kita tunggu saja apakah mereka bisa membantah penjelasan Kiai Nur Ihya ini atau hanya bisa main framingan seperti yang mereka biasa lakukan kepada Kiai Imad atau siapapun yang tidak sependapat dengan mereka dan ketika mereka merasa terpojok. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.